Naskah Negara Kertabumi Sagra 3.77 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang mullah Syiah Mu'tadhir, Syiah Imamiyah, dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut Tariqah Akmaliyah, orang Syiah Mu'tadhir itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalam ilmu tasawuf sehingga ia sangat mendalami penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf itu, ia berguru kepada Syekh Ahmad yang menganut aliran Tariqah Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selain menganut Tariqah Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut Tariqah Satoriyah yang diperoleh dari saudara sepupunya yang juga guru rohaniyahnya, Syekh Datuk Kafi. Pergumulan menguasai berbagai disiplin ilmu di Baghdad yang dewasa ini merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Abdul Jalil berada dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik, sehingga ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif yang bersifat rahasia, yang serta-merta merubah menjadi ilmu yang terbuka untuk dijadikan bahasa filosofis. Sebab Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan ma'rifat atau gnostik yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat. Sistem isyarat yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan gnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Ajaran Tariqah Akmaliyah yang pada masa silam dianut dan diamalkan oleh tokoh sufi Husain bin Mansur al-Hallaj dan Ibnu Arabi tampaknya sangat mempengaruhi ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil. Sebagaimana pandangan al-Hallaj tentang hulul, Syekh Datuk Abdul Jalil menjabarkan bahwa penciptaan alam semesta ini tidak lain dikarenakan Allah ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya, sebagaimana bunyi hadis qudsi sebagai berikut. Aku adalah harta yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Oleh karena semua yang ada adalah zat Allah, adalah alam semesta. Sebagaimana pandangan Syekh Abdul Jalil, maka saat Allah menciptakan alam semesta tidaklah dengan zat lain melainkan dengan zatnya sendiri. Yang lebih ciptaannya itu Allah menyaksikan dirinya. Dengan pandangan ini, sebagaimana Ibnu Arabi, Syekh Datuk Abdul Jalil meyakini bahwa di dalam semua ciptaan atau kholik tersembunyi anasir sang pencipta atau hak, di mana kholik disebut zahir dan hak disebut batin. Kholik adalah wujud yang tergantung pada wujud mutlak Tuhan. Tanpa wujud mutlak Tuhan tidak akan ada kholik yang wujud. Itu berarti yang memiliki wujud hakiki adalah Tuhan, sedangkan kholik hanyalah bayangan maya dari Tuhan. Ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang di Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti, sebagaimana tertulis dalam serat Syekh Siti Jenar tahun 1917, menanamkan suatu pemahaman bahwa semua makhluk di dunia pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan, baik dia seorang raja, wali, atau fakir miskin, karena mereka semua adalah hijab Tuhan. Itu sebabnya meskipun manusia berkedudukan sebagai raja atau bupati, jika tidak mengetahui hakikat sejati kehidupan, mereka akan jatuh ke dalam kekosongan ukhrawiyah. Sebaliknya, meski seseorang hina papa sebagai pengemis di pinggir jalan, jika telah waskita memahami ketunggalan antara kholik dan hak, maka ia akan beroleh hidup yang abadi.